Oke, Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini kita akan menyambung hari kedua ya mengenai kelas edukasi kita di MB9 Bapak Ibu. Ya, nah jadi kemarin siapa yang ingat? Ya, sebenarnya Bapak Ibu kita di Atom ini kita nih punya apa sih sebenarnya? Ada yang ingat? Siapa yang ingat? Depannya Ya, T, punya toko, Produk, punya toko. Kurang dikit lagi. Toko apa? produk, produk Kenapa? toko Kita punya online ya. toko online. Ya, jadi Bapak Ibu, kita di Atomi Bapak Ibu, ya kalau kita bicara nih ya, oh Bu Silvi, berarti kita ini punya toko online. Iya, jadi kita ini ada 72 orang pemilik toko online lagi bareng-bareng Bapak Ibu. Ya, kita semua pemilik toko online lagi bareng-bareng, lagi belajar. Nah, kebetulan saya lebih dulu punya toko online-nya, ya dan kebetulan toko online saya kebetulan lebih besar Bapak Ibu gitu ya, karena saya punya banyak cabang, jadi saya yang bicara Bapak Ibu. Jadi saya ini lagi membuka pelatihan toko-toko online. Nah, saya melatih siapa? Saya melatih Anda, para pemilik toko online. Ya, mungkin ada di sini ya pemilik toko online-nya baru buka 1 bulan, baru 1 minggu, baru 6 bulan, baru 9 bulan, Bapak Ibu. Ya, jadi kita ini semuanya berkumpul karena kita memiliki toko online. Ya, nah toko online kita apa? Toko online kita tuh ya Atomi, Bapak Ibu. Ya, websitenya, aplikasinya itu adalah pajangan toko kita. Ya, nah sekarang saya tanya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu menempatkan diri Bapak Ibu sebagai pemilik toko online, ya, apa yang Bapak Ibu cari di Atomi? Ya, apa yang Bapak Ibu, sorry, salah pertanyaan. Apa yang Bapak Ibu eh, fokus Bapak Ibu tuh kemana? Mencari Cari apa Bapak pelanggan, Ibu? Hah? cari pelanggan, Bu. Nyari Cari pelanggan. pelanggan. Ya, nyari pelanggan atau nyari pembeli? Yang mana? Pembeli dan pelanggan. Pembeli Pelanggan, dan pelanggan. Nah, coba saya tanya, bedanya pembeli sama pelanggan apa Bapak Ibu? Kalau pembeli belum tentu jadi langganan. pembeli Pembeli belum sekali-sekali. tentu jadi langganan. Nah, Bener ya? Yang langganan pasti Beli terus. beli beli. Siapa yang duluan Bapak Ibu? Jadi pembeli dulu apa jadi pelanggan dulu? Jadi pembeli beli. dulu. Jadi pembeli dulu. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu, ya, kebanyakan dari kita menjalankan bisnis Atomi Bapak Ibu. Ya, fokus kita tuh apa? Fokus kita tuh satu, cuma cari pembeli. Benar, kita memang cari pembeli. Kita home party, kita sharing tentang produk, kita share tentang Hemohim, kita share tentang odol. Orangnya beli, yeay, hore, gue dapat pembeli. Hari itu saya dapat omset, Bapak Ibu. Tetapi, Bapak Ibu, pembeli kita belum tentu jadi pelanggan, Bapak Ibu. Nah, pada saat dia tidak jadi pelanggan, artinya Bapak Ibu, kita mengumpulkan pembeli-pembeli, bulan depan orang itu belum tentu beli lagi. Jadi dia bisa aja nggak jadi langganan. Jadi bulan depan kita ngapain? Cari lagi pembeli baru, Bapak Ibu. Ya, tentu saja Bapak Ibu, kita harus terus mencari pembeli baru karena pembeli baru adalah basis untuk kita mendapatkan pelanggan. Pelanggan. Ya. Nah, Bu Silvi, kita kan di bisnis jaringan, bukannya kita harus cari orang yang mau berbisnis juga. Betul, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Atomi itu kan dia tuh sistemnya begini. Kalau Bapak Ibu lihat ya di Atomi itu ya, dia ada istilahnya tuh istilahnya istilah distributor Bapak Ibu. Satu, ya adalah apa yang pertama itu ya, ada yang ingat gak ya? Sebelum agent apa ya namanya ya? Member, Bu. Member. Ya, satu member. Habis member, nanti naik ke agent. Agen ya. Sudah agen naiknya ke apa? Spesial, agen spesial. Special agent. Sesudah agen spesial, dia akan naik ke dealer, Bapak Ibu. Sesudah dealer, dia akan naiknya ke eksklusif distributor, distributor eksklusif. Atomi pun menggunakan istilah-istilah seperti ini, Bapak Ibu. Yang menggunakan istilah-istilah yang menggambarkan berapa besarnya omset yang ada terjadi di dalam toko online Anda. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita sendiri pelanggannya belum banyak, tapi kita sudah cari siapa ya yang mau buka toko sama-sama. Padahal orang itu bahkan mungkin belum menjadi pelanggan kita. Ya dia aja belum mengerti produknya apa, bagus nggak. Jadi gini loh, gimana ya ngomongnya ya. Jadi kan kita kan mulai dari mencari pembeli Bapak Ibu. Orang yang mau coba,
Coba dong produk Atomi. Kenapa produk Atomi itu bagus kualitasnya? Kita jelaskan kolmarnya, kita jelaskan KRI-nya, kita jelaskan kualitas produknya. Kenapa produk Atomi itu berbeda? Nah, ini Bapak Ibu, kenapa produk Atomi berbeda? Itu yang Bapak Ibu harus bisa sampaikan pesan itu kepada orang itu. Misalnya contoh saya ketemu pembeli, calon pembeli namanya Bu Eni. Ya, saya bilang sama Bu Eni, ayo Bu Eni cobain odolnya Atomi. Ya, murah saja tidak cukup Bapak Ibu. Kita nggak bisa bilang ini kan murah, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena Bu Eni sudah punya odol favoritnya dia. Ya, dia sudah punya vitamin C favoritnya dia yang sudah dia beli 15 tahun. Untuk menjelaskan bahwa Bu Eni vitamin C kita murah, cuma 3.000, itu nggak kena Bapak Ibu. Ya, nggak bisa bikin Bu Eni untuk mau pindah merek. Ya, kita harus menjelaskan kenapa produk Atomi itu berbeda, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita karena kita kan mau cari pembeli dulu, mulai dari pembeli dulu baru pelanggan, benar nggak? Orang ini harus bisa menjawab pertanyaan dia itu harus terjawab adalah kenapa gua harus beli barang lu gitu. Kan kita punya toko online, benar nggak? Kita punya toko, produk kita spesial, kita harus bisa jelaskan kenapa produk saya yang satu ini spesial. Nah, saya perhatikan banyak toko-toko online baru, banyak member-member yang ada di sini di Atomi. Kalau kita menceritakan produk, cuma ngomongnya gini, ayo kamu beli sikat gigi Atomi, murah gitu. Menurut Bapak Ibu, murah saja cukup nggak untuk bikin orang melirik Bapak Ibu? Enggak, Belum cukup. belum. Ya, Nggak cukup. nggak cukup Bapak Ibu. Jadi kita setiap kali Bapak Ibu menceritakan kepada orang tentang produk Atomi, ya Bapak Ibu harus menjawab pertanyaan yang tidak disebutkan mereka. Satu, kenapa gua harus beli? Kenapa aku harus beli produk yang kamu beli, yang kamu cerita? Mereka nggak ngomong, tapi itu pertanyaan itu ada di jidat mereka. Kenapa gua harus beli barang lu? Nantinya Bapak Ibu, pertanyaan kedua yang harus terjawab adalah kenapa aku harus pindah merek ke Atomi? Bapak Ibu, kenapa aku harus berlangganan di Atomi, Bapak Ibu? Nah, dua pertanyaan ini harus terjawab. Kalau dua pertanyaan ini tidak terjawab, Bapak Ibu tidak akan punya pelanggan tetap, Bapak Ibu. Ya, mereka akan coba sekali, sungkanlah sama Bu Rika gitu kan. Ya udahlah, gue beli aja lah, ya kan? Atau kalau Pak Mister, siapa yang bilang? Pak Hendrik bilang apa? Ongkos apa? Apa? Kalau di Palak kita apa namanya? Uang keamanan. Uang keamanan, udahlah sama Pak Imam, udahlah teman SD gitu kan, cincai lah berapa sih odolnya gue beli dah gitu. Tetapi dia nggak pakai Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kita tidak menjelaskan kenapa produk Atomi spesial. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu menjalankan toko online Atomi Bapak Ibu, ya Bapak Ibu benar-benar menguasai produk sampai ke dalam-dalamnya. Tidak perlu sampai ingredients-nya, tetapi minimal Bapak Ibu, kalau saya tanya satu persatu, di sini Bapak Ibu, kalau saya tunjuk satu-satu, coba Ci Ineke misalnya, kenapa odol Atomi berbeda? Nah, bisa jawab nggak? Gitu Bapak Ibu. Oke, Bu Ani gitu. Kenapa oil serum Miss Atomi berbeda? Ya, Bu Tati, kenapa saya harus beli foam cleanser-nya Atomi? Apa bedanya sama yang di luar? Ya, jadi jangan lagi gunakan istilah murah, Bapak Ibu, murah itu nomor sekian, ya. Tapi kita harus menjelaskan misalnya, oh Ibu, kenapa Ibu harus pakai foam cleanser-nya Atomi? Ya karena satu, foam cleanser Atomi itu menggunakan bahan yang aman, Bu. Ya, jadi bahan amannya itu Bapak Ibu cari aja di CH Atomi. Satu, ya ingredients yang keren gitu. Ya, maksudnya yang bagus gitu. Misalnya apa ya? Saya ingat misalnya oil serumis. Ya, Bu, Ibu tahu nggak kenapa Ibu harus pakai oil serumis itu? Ya karena Ibu kan mukanya kering, Bu. Mukanya kering itu, Bu, kita kan nggak mungkin pakai pelembab sepanjang hari. Ibu lihat tuh udaranya lagi kotor banget nih. Bandung, Jakarta, Palembang lagi kotor banget, Bu. Ya lagi kering gitu ya. Lama-lama kalau kulit yang kering itu jadi kerut loh, Bu. Nah, tapi kan kita nggak mungkin, Bu, dikit-dikit cuci muka pakai pelembab, dikit-dikit cuci muka pakai pelembab, dikit-dikit cuci muka pakai pelembab. Tetapi, Bu, kalau Ibu pakai oil serumis ini, Bu, ya Ibu bisa menggunakan pelembab sepanjang hari.
Nah, kalau Ibu pakai peluang sepanjang hari, Bu, nanti kulit Ibu jadi nggak kering lagi, Bu. Gitu. Jadi terawat kulit Ibu, gitu. Ya, nah, apalagi Bu, oil serum bis kita ini, Bu, menggunakan kapsul serum, Bu. Jadi dia ada serumnya, bukan cuma air biasa. Ya, serumnya itu bisa membuat kulit Ibu jadi lembab, jadi sehat. Ya, nah selain itu Bu, kita punya oil serum ini menggunakan green tea Bu, air green tea. Air green tea itu bagus untuk meregenerasi kulit gitu. Ya. Nah, harganya Bu. Nah, baru harga Bapak Ibu. Jangan buru-buru udah langsung nih harga beli aja cuma 273.000, pelit amat sih. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, karena kita harus membiarkan dia menjadi pembeli. Dia harus coba dulu produknya. Baru terakhir kita bilang apa? Cobain aja, kamu kan kulitnya kering banget. Ya, nanti Atomi itu dia ada garansi produk. Ya kalau kamu pakai, kamu takut nggak cocok, kamu retur aja, kita retur aja ke Atomi. Ya, dalam waktu 1 bulan bisa diretur kalau kamu nggak cocok. Jadi Bapak Ibu, jangan masuk mentang-mentang Atomi ada garansi langsung, nih oil serumis, bagus, lembab, coba aja ada garansi ini. Jangan Bapak Ibu. Bukan begitu caranya kita berjualan di toko online. Bukan caranya begitu kita melakukan bisnis Bapak Ibu. Ya, tetapi kita edukasi Bapak Ibu. Kuncinya di Atomi itu adalah kita harus bisa mengedukasi setiap calon konsumen kita untuk dia itu paham. Ya, kalau saya nggak pakai produk ini rugi banget ya gua, gitu. Ya. Jadi paham Bapak Ibu sampai sini? Ya, coba Bapak Ibu pikir-pikir, ingat-ingat. Kemarin aku ketemu orang itu, aku ngomong apa ya? Aku jelasin apa ya? Apa aku cuma bilang, Hemohim ini bagus banget. Ya buatan KRI, so what gitu loh bagi dia. Emang kenapa gue kalau buatan KRI, gue kagak ngerti KRI itu apaan, bener nggak? Ini mengaktifkan NKC. Terus apa? Saya masih nggak ngerti. Terus kenapa kalau gue pakai mengaktifkan NKC? Artinya buat aku apa? Nggak ada artinya Bapak Ibu. Nggak bunyi itu di telinga dia. Tapi kalau kita bisa jelaskan, Bu, jadi saya boleh ya Bu ya sharing sedikit kenapa Hemohim ini Ibu perlu konsumsi, saya juga perlu konsumsi. Nah, kita cerita Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, untuk Anda bisa berhasil di Atomi Bapak Ibu. Untuk toko Anda bisa rame, banyak pembeli. Ya Bapak Ibu ya, banyak pelanggannya. Bapak Ibu harus menguasai produk Bapak Ibu. Ya, makanya saya selalu bilang, yuk kalau Bapak Ibu tidak bisa menguasai 127 produk Atomi, apalagi yang di Korea Bapak Ibu, kuasailah 10 produk favorit Anda. 10 produk yang Bapak Ibu tuh bisa jelaskan dengan sangat baik mengapa orang harus beli 10 produk ini Bapak Ibu. Ya, paham Bapak Ibu? Jadi kunci Bapak Ibu yang hari ini saya mau jelaskan adalah menguasai produk. Untuk Bapak Ibu bisa membuat Anda berhasil di Atomi adalah adanya pelanggan-pelanggan tetap yang terus-menerus belanja karena dia paham kalau dia nggak beli produk ini di Atomi, nggak ada lagi produk seperti ini di luaran, Bapak Ibu. Untuk dia mau jadi pelanggan, dia harus jadi pembeli dulu. Nah, untuk dia bisa beli, Bapak Ibu harus bisa menguasai ilmu untuk bagaimana menjelaskan, gitu ya. Saya ada satu Bapak Ibu, tim saya Bapak Ibu leader gitu ya saat ini, cowok Bapak Ibu. Ya waktu pertama kali dia join di Atomi Bapak Ibu, dia langsung bilang apa? Aku nggak bisa jalani Atomi karena ini skincare. Gua kagak ngerti skincare dan aku nggak bisa ngerti skincare, gitu ya. Ya tetapi seperti biasa dong, saya sebagai pelatih Bapak Ibu, saya sekarang menyebut saya pelatih Bapak Ibu. Saya pelatih pebisnis toko online. Saya bilang apa? Bisa dipelajari aja. Ya, pelajari di CH Atomi dan akhirnya Bapak ini Bapak Ibu dia mempelajari. Ya, dia mendengarkan YouTube, dia cari tahu. Ya, nah waktu itu produk yang lagi kosong sudah lama dan akhirnya mau datang lagi itu oil serumis Bapak Ibu. Ya, oil serumis. Jadi saya bilang, kamu coba deh kuasai oil serumis, saya bilang. Itu produk itu bagus banget. Ya, dan PV-nya lumayan besar, poin belanjanya gede gitu, saya bilang gitu kan. Oh ya udah. Tunggu saya lupa lock ini. Ya, jadi dia bilang ya udah kalau gitu aku coba deh kuasai oil serumis. Bapak Ibu tahu nggak? Bapak ini Bapak Ibu, kalau nggak salah ya, waktu itu pelanggannya pembelinya masih sedikit Bapak Ibu, baru mulai soalnya. Ya, tapi Bapak Ibu dari semua yang sudah menjadi konsumennya Bapak Ibu,
Ya, kayaknya kalau nggak salah kayaknya dia waktu itu baru punya 15 orang di dalam timnya. Ya, 15 apa 20 orang. Itu dari 20 itu Bapak Ibu 9 Bapak Ibu yang beli oil serumis. Ya, 9 yang beli oil serumis. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia bisa menjelaskan dengan sangat baik ya, kenapa Ibu harus beli oil serumis ini. Ya, dan semuanya rata-rata beli Bapak Ibu. Ada juga yang nggak beli hari itu karena, Bu, Pak, saya tunggu gajian ya Pak. Pak, saya tunggu uang bulan depan ya Pak. Oh ya, nggak apa-apa Bu, yang penting Ibu udah paham ada produk sebagus ini. Dan benar-benar awal bulan ditanyain lagi, Bu, jangan lupa Bu, oil serumisnya mumpung masih ada barangnya, Ibu beli Bu, itu bagus banget buat kulit Ibu. Gitu ya. Dan akhirnya semuanya beli Bapak Ibu. Di capture kasih saya baca, wow hebat banget. Ya, jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan kita di Atomi, saya nggak ngerti lah, saya kan nggak ngerti Bu soal kesehatan-kesehatan gitu. Kita tidak perlu jadi dokter Bapak Ibu untuk bisa memperkenalkan vitamin C Atomi kepada orang lain. Kita tidak perlu jadi beauty consultant yang sangat paham untuk kita bisa menceritakan produk evening care set Bapak Ibu. Ya, kita tidak perlu. Dengan pengalaman kita pribadi kita pakai, dengan pengalaman yang kita belajar dari Zoom bedah produk, kita belajar dari YouTube, kita belajar dari CH Atomi, ya, dengan itu saja Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu ambil tanggung jawab sebagai pemilik untuk Bapak Ibu benar-benar memahami produk. Pelatih Anda, upline Anda Bapak Ibu, ya, yang ada di atas Anda, mentor Anda, ya, mereka itu cuma melatih Bapak Ibu. Andalah pemiliknya. Anda harus, sekali lagi saya ulang, ambil tanggung jawab untuk belajar dan menguasai produk. Sampai sini Bapak Ibu dapat sesuatu? Paham Bapak Ibu? Ya. Coba Bapak Ibu boleh tulis di chat apa yang Bapak Ibu belajar di pelajaran hari nomor 2. Paham. Apa? Coba tulis di chat. Ayo. Apa yang dipelajari Bapak Ibu? Ya. Ya, jadi ingat ya, fokus kita adalah mencari pelanggan. Ujungnya tuh cari pelanggan Bapak Ibu. Ya, nanti untuk bisa dapat pelanggan tuh butuh waktu Bapak Ibu. Ya, pelan-pelan. Tetapi dia nggak bisa jadi pelanggan kalau dia bukan pembeli. Itu dulu deh. Dia nggak akan jadi pembeli kalau kita saja tidak pernah cerita. Ya, tetapi pertanyaannya pada saat kita cerita itu, apa yang kita ceritakan Bapak Ibu? Ya, harus menguasai produk Bapak Ibu dan ambil tanggung jawab itu. Tulis, saya bertanggung jawab menguasai produk karena saya yang punya tokonya. Ya, jadi jangan dikit-dikit, Bu, saya nggak diajarin tuh sama upline saya. Halo, upline Anda tuh cuma pelatih Bapak Ibu. Ya, dia cuma ibaratnya orang yang punya toko duluan yang mau bagi ilmu sama Anda. Jadi Bapak Ibu harus mengerti bahwa kita ini, saya ulang lagi, 85 orang, kita ini semua pemilik toko, Bapak Ibu. Ya, tidak ada tertulis bahwa saya sebagai pemilik toko yang lebih dulu, saya bertanggung jawab untuk hidup Anda gitu. Tetapi Bapak Ibu, kita sama-sama punya kepentingan. Ya, artinya apa? Kenapa? Karena omset Anda, omset saya juga. Tetapi Bapak Ibu, bukan berarti oh ya sudah, berarti kalau gitu ya kamu harus perlengkapi dong. Enggak, karena kan kita sama-sama pemilik Bapak Ibu. Ya kan, saya punya toko sendiri namanya Atomi Sylvia, ada Atomi Vivi, Atomi Denny, Atomi Eni. Benar Bapak Ibu? Kita menjadi sama-sama pemilik. Ya, jadi menguasai produk itu wajib Bapak Ibu. Oke, coba saya baca dulu nih. Pembeli yang jadi pelanggan. Pengetahuan tentang kualitas produk Atomi agar konsumen tahu apa kelebihan produk Atomi. Betul. Ya, harus tahu kelebihannya. Oke. Harus menguasai produk, perluas kapasitas diri. Betul. Menguasai produk, memahami produk, menguasai produk. Wajib menguasai produk. Kuasai 10 produk. Ya, cari pembeli, jadikan pelanggan. Jelaskan produk dengan baik. Kenapa? Karena kalau dia beli satu kali, Anda nggak perlengkapi, nggak ngerti dia kenapa dia pakai ini harus lanjut. Sekarang saya tanya di Bapak Ibu, siapa Bapak Ibu yang pakai sesuatu di Atomi yang langsung berasa banget? Enggak juga kan? Ada beberapa produk tuh yang nggak langsung wow Bapak Ibu. Ya saya pakai apa ya? Misalnya saya pakai hair tonicnya Atomi, emang langsung tumbuh gitu rambut saya? Enggak kok. Tapi waktu saya pakai hair tonic Atomi, terus saya dengar kalian cerita lagi hair tonicnya bagus, terus saya lihat lagi testimoni, ih bagus ya. Saya cari-cari di YouTube, ih bagus ya. Jadi kepercayaan saya terhadap hair tonic itu tinggi.
Ya, nah, tetapi member kita, Bapak Ibu, pembeli kita, dia cuma dengar hair tonic dari Anda satu kali waktu home party. Setelah itu Anda nggak ingat-ingatin lagi. Ya, Anda lupakan. Bagi Anda apa? Ya sudah, dia udah beli hair tonic, gue cari lagi produk lain. Jangan. Jadi kalau Anda punya pembeli, Bapak Ibu, dia sudah beli satu produk, hair tonic misalnya, ya, pulang dari sana, dari rumah dia, yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah kirimkan dia lagi, ya, apalagi kalau barangnya udah sampai, kirimkan dia lagi, Bu, ini hair tonic yang Ibu beli. Seperti yang saya jelaskan kemarin, Bu. Saya kirim ya, Bu ya. Apa gunanya hair tonic itu? Jadi dia baca lagi, Bapak Ibu. Dia ingat lagi. Oh iya, ya bagus juga nih hair tonic. Kirimkan testimoni. Bu, sekaligus saya kirimkan ya Bu ya testimoni orang yang pakai hair tonic, Bu. Dia lihat lagi testimoninya. Dia lihat lagi gambarnya, Bapak Ibu. Dia lihat lagi YouTube-nya, Bu. Ini saya kirimkan videonya cara menggunakan hair tonicnya ya Bu ya, biar nggak salah ya Bu ya. Bapak Ibu, kalau dia seperti itu Bapak Ibu, pembeli itu akan cepat pakai Bapak Ibu. Apalagi kita bilang apa? Ada garansi Bu 30 hari, cepat-cepat dipakai Bu hair tonicnya. Biar kalau nggak cocok bisa terasa gitu. Ya, Bapak Ibu kita harus percaya. Nggak usah takut ngomong retur, nggak usah takut ngomong garansi Bapak Ibu. Ya, karena statistiknya menunjukkan 0,06% doang yang diretur. Karena produk Atomy bagus. Ya, jadi Bapak Ibu, dengan kita bilang ada garansi 1 bulan, kita mendorong orang itu untuk pakai produknya sekarang. Bapak Ibu sering ngalamin nggak? Pembeli Anda baru beli, habis itu nggak dipakai-pakai. Ada yang begitu? Pas kita telepon, udah gimana tuh produknya? Aku belum pakai. Banyak yang bilang begitu Bapak Ibu. Iya, ada. Ada Iya kan? Itu kerugiannya di dia apa di kita, Bapak Ibu? juga. Di kita. Ya dia mana bisa ngerasain, aduh, apalagi udah 3 bulan dia lihat, nggak males tuh pakainya, udah dia pinggirin Bapak Ibu. Ya mana ada repeat order, mana ada pelanggan kalau kayak gitu. Tapi kalau kita bilang, Bu, Ibu pakai ya produknya, ya karena kita dalam 1 bulan ada garansi Bu, Ibu cobain produknya. Nah ini saya kirimkan ya Bu ya, penjelasan tentang produk yang Ibu beli kemarin. Nah kita pantau Bapak Ibu. Ya, bikin pelanggan merasa menyesal kalau nggak beli produk. Hari 1 buka toko online. Hari 2 mencari pelanggan dan harus menguasai produk. Ya, sering baca deskripsi, kuasai produk, benar, paham. Kuasai produk dengan baik agar bisa menjelaskan dengan baik dan konsumen dapat merasakan manfaatnya, betul. Ya, saya bertanggung jawab menguasai produk. Ya, oke. Saya paling sebel kalau masuk ke tempat belanja apapun dan pas tanya sama marketingnya ketemu. Iya benar. Ya kita pernah nggak? Mbak, ini saya mau beli ini kelebihannya apa ya? Kelebihannya cari supervisornya. Mas, apa ya kelebihannya? Aduh, bagi kita apa? Cemen banget sih ini orang, bener gak Bapak Ibu? Tetapi kalau seorang bisa menjelaskan dengan sangat baik, kita kan happy Bapak Ibu. Kita ngerasa gini, gue nih beli sama orang yang tepat. Apalagi kalau Bapak Ibu masuk ke satu toko, Bu, ini sepatunya ini kelebihannya apa ya? Sebentar ya. Padahal itu owner loh. Owner. Pemilik. Dia aja kagak pede. Keluar saya Bapak Ibu dari toko itu. Bagi saya Pak Yailah pemiliknya aja kagak tahu kelebihan barangnya apa. Mana berani saya beli Bapak Ibu. Tetapi kalau saya masuk ke sebuah toko, orangnya bisa jelasin dengan sangat baik. Gini Bu, jadi kelebihan produk kita tuh gini. Terus orangnya nyenengin gitu. Banyak senyum, ramah. Ya, saya pasti betah di toko itu Bapak Ibu. Saya pasti balik lagi. Ya, jadi penting banget ingat, saya mau cari pelanggan. Ya, saya mau toko online saya rame Bapak Ibu. Ya, oke. Edukasi yang oke. Ada yang beli tapi masih punya produk lama, habiskan dulu. Nah, banyak nih yang kayak gini kan. Ada yang beli tapi masih pakai produk lama, habiskan dulu. Nah, Tante Edo bilang, Mbak, cepat-cepat dipakai Mbak, karena ada garansi 1 bulan. Nanti kalau nggak cocok kan bisa retur. Dengan begitu, dia akan terdorong untuk coba produk kita. Kalau dia sudah coba produk kita, Bapak misalnya contoh sabun cuci muka, dia sudah pakai sabun cuci muka kita, menurut Bapak Ibu dia mau balik lagi nggak sabun cuci muka dia yang lama? Nggak mau pasti, karena dia udah ngerasain, enakan punya Atomy gitu kan, bener nggak? Ya kan? Ya, tetapi Bapak Ibu harus bilang ini ada garansi 1 bulan. Nanti kalau kamu pakainya tunggu yang lama habis, lewat 3 bulan, udah nggak ada garansi loh. Percayalah, pasti dia langsung pakai. Pasti Bapak Ibu. Ya, jadi ingat ya kita harus mendorong mereka untuk menggunakan produk itu secepatnya. Ya, oke Bapak Ibu, itu aja untuk pagi hari ini. Ya, jadi saya harap Bapak Ibu bisa belajar sesuatu. Oke.